Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dian Bunda Dinsi. Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan video-video saya. Selain itu, silakan juga follow sosial media saya di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jangan lupa sedekah jempolnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dian Bunda Dinsi. Kali ini Bunda mau berbagi cara mengajar pada anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta Islam ya. Jadi Bunda punya teman, sebenarnya teman Bunda punya anak bersekolah di kelas 4 sekolah dasar negeri swasta Islam di Jakarta. Nah, sekarang kan sekolahnya semua online ya. Jadi teman Bunda itu merasa kesulitan bagaimana ya cara mengajar anaknya supaya paham materi matematika yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Dan materi itu juga dipakai di sekolah-sekolah di Singapura ya, dan sebenarnya bukunya juga dipakai di sekolah-sekolah swasta Islam terkenal di Indonesia ya, yaitu contohnya Al-Azhar. Nah, jadi Bunda kali ini mau menjelaskan bagaimana cara mengajar kepada anak-anak untuk materi whole number tentang estimation atau rounding off. Gimana cara yang mudah supaya mereka paham, lebih cepat paham. Karena kan kecepatan anak-anak untuk paham tidak sama di setiap orang ya. Jadi ada yang benar-benar langsung paham dengan dijelasi definisi sesungguhnya dari materi. Ada yang harus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara Bunda mengajarkan materi whole number tentang rounding off and estimation yang mudah dipahami anak-anak. Yuk, simak cara Bunda berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi rounding off. Nah, rounding off. Nah, Bunda begini kalau mau ngajar. Teman-teman, kita akan belajar materi rounding off. Nah, rounding off. Pernah tahu? So you know what round mean? Yang tahu artinya round. Round itu artinya apa? Round artinya bulat. Nah, karena kita belajar tentang angka, kalau matematika kan belajarnya tentang angka. Sekarang Bunda tanya, kalau angka yang bulat itu angka berapa ya? Nanti anak-anak akan menjawab begini. Bulat itu berarti kalau angka 0. Iya, betul sekali. Nah, rounding off dalam bahasa Indonesia disebut dengan pembulatan. Ya, pembulatan. Maksudnya, Miss, pembulatan itu gimana? Apa angkanya dibulet-buletin semua? Bukan. Jadi kalau pembulatan maksudnya nanti angka akhirnya harus dibuat bulat. Harus dibuat 0. Tapi tidak asal-asalan membuat 0-nya. Ada aturannya. Nah, aturannya gimana? Kita harus melihat angka yang diacu. Ya, angka di titik 0 terakhir. Harus dilihat angka yang ini yang ya mau diubah jadi 0. Nah, angka itu ada angka atas, ada angka bawah Bunda bilang ya. Nah, angka atas itu angka berapa aja? Angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan angka bawah mulai dari 0, 0, 1, 2,
3, 4. Maksudnya gimana sih Bun? Lihat, atas tuh kan kalau kita jempol kita ke atas begini ya, artinya bagus, hebat, kuat. Tapi kalau bawah kan jempol kita ke bawah, jelek banget ya kan teman-teman. Nah gitu. Artinya kalau angka atas ini adalah dia angka yang kuat. Kuat di sini maksudnya gimana? Kuat maksudnya dia bisa merubah angka yang di depannya. Ya, Bunda pakai istilah katanya begitu ke anak-anak. Karena kalau anak-anak kelas 4 kan masih suka bermain, suka superhero, suka kuat-kuatan. Jadi Bunda suka bilang, ini kuat, dia superhero yang strong. Jadi dia bisa merubah. Dia punya sulap, bisa merubah angka di depannya gitu istilahnya Bunda. Nah, bisa merubah angka di depannya menjadi apa? Bertambah 1. Sedangkan dia lemah, tidak punya kuasa, tidak seperti boy. Nah, dia lemah jadi tidak bisa merubah angka yang ada di depannya. Angka yang di depannya akan tetap seperti angka semula. Nah, bagaimana nanti cara menjelaskannya dalam soal? Biasanya kalau matematika itu kita menjelaskannya langsung pada contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini ya anak-anak. Oh ya, rounding off sebelum Bunda lanjutkan ke contoh soal. Rounding off itu dalam materi kelas 4 dengan buku My Pulse itu ada 3 jenis rounding off. Ada rounding off to the nearest 10, to the nearest 100, and to the nearest thousands. Ya, sekarang Bunda jelaskan dulu one by one. I will explain it to you one by one. Okay, now rounding off to the nearest 10. To the nearest 10. Now I will ask you, do you know how many zero does 10 has? Ada berapa sih angka 0 yang dimiliki oleh angka 10? Nah, lihat, ini angka 10. Nah, ini angka 0-nya ya. Jadi nanti anak-anak akan menjawab, angka 10 itu 0-nya ada 1, Miss, gitu ya. There's only one zero in 10. Karena only one zero. Nah, bisa tulis zero aja ya di sini. In 10. Nah, karena ini cuma ada 1 zero dalam angka 10, artinya berarti angka yang diubah jadi 0 hanya 1. Ya, there is only one numbers to be changed to 0. Ya, karena tadi rounding off artinya pembulatan, artinya kita mau merubah angka terakhir menjadi bulat atau menjadi angka 0. Ya, angka-angka yang di belakang angka. Jadi angka itu bisa terdiri dari 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digits. Ya, ada banyak sampai 6 digit itu million ya. Nah, kalau di kelas 4 kita belajar hitungannya sampai 5 digits number. Jadi only until 100,000. Nah, sekarang for example, misalkan ada angka 4, 7, 3. Round off to the nearest 10. Nah, kalau untuk round off, dia tanda sama dengan yang seperti ini. Ya, tidak sama dengan yang lurus. Nah, 4, 7, 3. Kita mau round off to the nearest 10. Nah, 10 tadi ada berapa? 0-nya cuma 1. Kita tandain. Dia harus diubah jadi 0. Jadi buat gitu dulu dicoret-coretan. Ajarkan anak supaya berpikir seperti itu. Dia harus diubah jadi angka 0. Lalu kita lihat, oh cuma 1 yang dilihat. Karena 0-nya cuma 1 berarti yang dilihat cuma angka 0 yang dibuletin aja. Ya. Oh, ini angkanya angka berapa, Nak? Angka 3, angka bawah. Ya. Oh, nggak kelihatan. Angka 3 tuh angka bawah. Angka bawah dia adalah angka yang lemah, ya. Sorry ya, videonya agak goyang. Nah,
angka 3 itu angka yang lemah, angka bawah, angka lemah nggak bisa merubah angka di depannya. Lihat, jadi angka yang diacu ini, yang dilihat ini akan mempengaruhi angka di depannya bisa berubah atau enggak. Ya. Nah, kalau anak-anak itu senang waktu waktu Bunda ngajar dulu, anak-anak tuh senang tentang Naruto. Henshin gitu, berubah gitu kan. Jadi kita yang menyenangkan saja lah. Campur-campur dengan bahasa kartun, bahasa game, supaya mereka senang dengan matematika. Jadi berubah. Satria Baja Hitam itu zaman Bunda banget ya. Zaman dulu. Dia akan berubah kalau dia kuat. Tapi karena dia lemah, dia nggak kuat, nggak bisa berubah. So, for 173, if you want to rounding off to the nearest 10, it become, ini berarti nggak berubah, tetap angkanya 47 dan ini sudah berubah jadi 0. Seperti itu. Saya kalau memberi contoh pada anak-anak seperti itu. Jadi round off to the nearest 10 artinya, rounding off artinya kita mau merubah angka-angka jadi 0. Angka yang di mana diubah? Angka yang ada di belakang. 0-nya berapa? If you want to rounding off to the nearest 10, 10 only have 1 0. Jadi hanya satu angka 0 yang diubah, yaitu yang di paling belakang. Lalu untuk merubahnya kita punya aturan. Aturannya kita lihat angkanya kuat atau lemah yang tadi dilingkari. Kalau angkanya kuat bisa merubah angka di depannya. Tapi kalau angkanya angka lemah, angka bawah, tidak bisa merubah angka di depannya. Nah, Bunda kasih contoh satu lagi untuk menjelaskan ke anak-anak. For example, 627. Yeah. So you want to round it off to the nearest 10. So if you want to rounding the number off to the nearest 10, we have to remember that 10 only got 1 0. So we have to make a sign at the back of number. Jadi angka paling terakhir kita kasih tanda lingkaran dulu, karena lingkaran 0 cuma 1, berarti kita yang dilingkari hanya satu angka. And then we see what number is the rounding number yang sudah dilingkari adalah angka 7. Angka 7 itu ada di angka atas atau angka bawah? Oh, angka 7 itu adalah angka atas. Berarti angka 7 is strong enough to change the number 2 here. Ya. Dia akan kuat, dia akan merubah. Ini angka atas. Atas itu angka kuat. Angka kuat dia bisa merubah angka 2 menjadi 3. So, the result, if you want to rounding off 627, round off to the nearest 10, it become 6, and then 2-nya kuat, sudah berubah karena diubah sama angka 7-nya. Jadi 3 dan 0. Nah, Bunda ajarkan seperti ini. Untuk anak-anak ini lebih mudah dipahami dibandingkan kita harus ada juga, tapi kita harus ajarkan konsep dulu. Jadi kalau untuk materi rounding off tuh pertama di buku MyPols itu mereka akan mengajarkan konsep dengan garis bilangan. Jadi lihat garis bilangannya lebih dekat kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke 620 atau ke 630, seperti itu dengan garis bilangan. Tapi kalau setiap mengerjakan kita harus buat garis bilangan, itu akan memakan waktu bagi anak-anak. Nah, ketika mereka sudah dijelaskan konsep dulu tentang garis bilangan, lalu kita bisa ajarkan dengan cara seperti ini. Cara jembatan keledai menurut Bunda namanya. Oke, lalu gimana cara menjelaskan? To explain, if you want to rounding off to the nearest 100. Check this out. Okay, now it's rounding off to nearest 100. Bagaimana cara kita membulatkan ke ratusan terdekat? Nah, untuk membulatkan ke ratusan terdekat kita harus ingat dulu bahwa 100 has 2 zeros. Ya, lihat di sini. Kita pertama-tama tanya dulu ke anak-anak,
Okay guys, so 100 has how many zero? How many zero number that 100 has? Nah, ada berapa angka 0 yang dimiliki oleh 100? Kita lihat. Nanti anak-anak akan teriak. 100 ada 2 miss gitu ya. There is 2 zero. Nah, terus kita tanya lagi. Zeronya ada di mana? Di depan atau di belakang? Nah, saya tanya gitu. Nah, lihat. Zeronya ada di belakang. Lihat ya. Artinya nanti kita harus bulatkan mulai dari belakang. Dari angka belakang. Karena apa? Karena nolnya ada di belakang. Jadi saya buat anak-anak itu senang sekali bertanya sebab akibat. Jadi saya ajarkan seperti ini. Kok gitu Miss? Kenapa dari belakang? Saya mesti tanya. Karena 100 itu nolnya ada berapa? 2. 100-nya nolnya adanya di mana? Di belakang. Oke. Karena nolnya ada di belakang, nanti kita bulatkan angkanya mulainya dari belakang ya. Gitu. Jadi if you want to round off to the nearest 100, kalau kita mau membulatkan ke ratusan terdekat, artinya kita akan merubah 2 angka di belakangnya menjadi 0. For example, I will still use previous number ya. Tadi 473. Ya. We want to round this off to the nearest 100. Kita lihat. Kalau saya cara menjelaskan ke anak-anak seperti ini. 473, if you want to round this off to the nearest 100, so we have to make a round. Kita harus membuat lingkaran 2 buah. 2 round, 2 circle. Ada 2 lingkaran. Tapi kita mulainya dari mana? Dari belakang. 1 lingkaran, lalu ini yang kedua. Stop. Lalu Miss, tadi kan kalau nearest 10 kan yang dilingkarin, yang dilihat cuma 1. Karena yang dilingkarin 1, yang dilihat pasti cuma itu doang ya Miss. Nah, sekarang kalau 473 kan 0, yang dilingkarin 2. Ya. Kita melingkarkan 2 angka. Kita lingkarkannya mulai dari belakang. Nah, yang dilingkarin 2 mulai dari belakang. Nah, kita lihat angka yang dilingkari terakhir. So, C atau lihat angka yang dilingkari terakhir. Oke. Pada soal ini angka yang dilingkari terakhir adalah angka 7. Lihat ya. Ini angka 7 dilingkari paling akhir. Karena mulai pertama 3 lalu 2. Berarti artinya angka inilah yang akan kita amati. Yang untuk mengamati apakah 4-nya berubah jadi 5 atau tidak adalah angka 7. Ya, lihat sini. 473. Ya, 473 jika diubah rounding off to the nearest 100 akan jadi berapa? Kita lihat. Tadi yang kita lingkari mulai dari belakang, pertama angka 3 lalu angka 7. Wow. Angka terakhir berarti berhenti di 7. Nah, kita amati angka 7. 7 angka apa? So, what number is 7? Itu angka atas. Up number or below number? Oh, di 7 itu adalah angka atas. Angka atas itu kuat. Kuat itu bisa change, bisa berubah. Berubah angka di depannya. Angka di depannya adalah cuma angka 4. Nah, angka 4 ini akan berubah berarti menjadi bertambah 1, yaitu 5. Artinya 473, if you round it off to the nearest 100, it become 500. Seperti ini ya. Nah, mungkin ayah bunda bisa menjelaskan kepada anak-anak dengan metode seperti itu. Kalau kita ada anak-anak yang dijelaskan dengan, coba itu deketan kemana, ke 500, ke 400, coba pikirin. Seperti itu. Kadang kan kita suka gak sabar ya bun, ngajar anak sendiri seperti itu. Nah, mereka malah jadi gak paham, malah bingung. Jadi ayah bunda pelan-pelan mengajarnya, insya Allah nanti mereka paham. Dan gunakan metode kalimat, kata-kata
yang anak-anakable, apa ya tuh, childrenable ya, jadi yang sangat-sangat dekat dengan anak-anak, yang sangat-sangat dekat dengan bahasa mereka sehari-hari. Insya Allah mereka akan lebih mudah pahamnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, Bunda akan beri contoh angka yang satu lagi tadi berapa ya? Bentar ya, kita input. Angka 726 aja deh. Oke. Sekarang kita lihat 726. Kita mau round off to the nearest 100. Akan jadi berapakah angka ini? Kita ulangi lagi, jelaskan lagi ke anak-anak. Kita mau round off to the nearest 100. How many zero that 100 has? It has 2 zeros, punya 2 angka 0. So the zero is at the back of the number or in front of the number. The zero is at the back, ya di belakang. Angka 0-nya ada di belakang, so we have to start making a circle, making a zero from the back. Dari belakang, dari belakangnya bukan 7 tapi 6, 7, 2, 6. Angka terakhir 6, berarti kita mulai buat lingkaran. We start to make a circle from 6. This is one circle, beri tanda seperti ini. And then this is the second circle. First and the second. Okay, now we see the latest circle. Kita harus lihat circle yang terakhir. Circle yang terakhir itu ada di angka 2. Lingkaran terakhir di angka 2. So we have to see 2. 2 is up or below number? Nah, 2 itu upper or lower ya. 2 upper number or lower number? 2 is lower number. So it's weak. Dia adalah angka bawah, jadi dia lemah. Dia nggak bisa mendorong 7. Nggak bisa merubah 7. Artinya 7 ini stay, tetap menjadi angka 7. Jadi nanti kita tulis 726. If you round off to the nearest 100, it become 700. Nah, seperti ini cara saya mengajarkan anak-anak materi round off ya. Whole number tentang rounding off to the nearest 10 and 100. Now once again we will learn the rounding off to the nearest 1000. Hampir sama seperti tadi. Kalau sudah biasanya anak-anak kalau sudah paham yang to the nearest hundreds, mereka akan lebih mudah paham untuk rounding off to the nearest 1000. See this one. 1000 has how many zeros that 1000s have? 1000 has 3 zeros. 1, 2, 3. Ya, kita lihat. It has 3 zeros. Nah, ada 3 zero number, ada 3 angka 0. So, ada di mana zeronya? Ada at the back. At the back of number ya. Nah, ada di belakang. Jadi nanti trik ke anak-anak, artinya kan angka 0 itu bulat. Jadi kita harus beri bulatkan 3 angka dari belakang. Sama ya. Lalu lihat berhentinya di angka berapa. Lihat angka terakhir yang dilingkari. Ya. Jadi saya membuat video ini tujuannya untuk membantu ayah bunda di rumah semua yang memiliki putra atau putri yang bersekolah di sekolah dasar yang menggunakan buku MyPulse. Itu kalian bisa melihat penjelasan ini untuk mengajarkan materi rounding off pada putra-putri kalian. Semoga ini bisa membantu ya. Nah, ini kalau rounding off to the nearest 100 berarti angkanya harus ribuan ya. Nah, kita tambahin aja. Misalkan ini 5.400
Rounding off to the nearest thousand. Kita lihat. Tadi thousand itu has 3 zeros, so we have to make 3 zeros from the back. 1 0, 1 circle, and then 2 0, and then 3 0. Oke, sekarang stop sudah 3. And then see the latest 0. Jadi kita lihat angka 0, angka yang kita buat 0 terakhir. Angka yang buat 0 terakhir adalah angka 4. See, 4 is upper or lower number. 4 is lower number. So it's weak. Nanti anak-anak akan hafal dengan sendirinya. Tadi diulang lagi ya bun. Diulang-ulang. Upper number itu from 5. 5, 6, 7, 8, 9. Only until 9. And then lower number is 0, 1, 2, 3, and 4. There are 5 each. Okay? Masing-masing ada 4 angka. Nah, kita lihat angka terakhirnya di sini adalah 4. 4 is lower number. So it is weak. It cannot change 5 into 6. So 5 will stay be 5. Jadi ini hasilnya adalah 5. Depannya tetap 5. Dan karena sudah dibulatan, sudah berubah jadi angka 0. So ini estimation ya, tanda gini. Nah itu nanti anak-anak akan paham dengan sendirinya. Dan contoh lagi supaya mereka lebih mudah memahami. 2, 7, 8, 3 misalnya. Nah ini kita rounding off to the nearest thousand. If we want to round this off to the nearest thousand, kita lihat lagi, circle the 3 digit at the back. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, the third circle is 7. Nah, kita see the 7. See here ya. Lihat angka 7. 7 is upper or lower number. 7 is upper number. So it is strong enough to change 2 becomes 3. Ya. 7 itu angka yang kuat. Jadi dia cukup kuat untuk merubah angka 2 menjadi angka 3. Jadi ini berubah jadi 3. Dan karena ini sudah dibulatkan semua, jadi ini 0, 0, 0. Jadi 3000. Nah ini, materi ini juga berguna ketika mereka nanti harus belajar tentang estimation, perkiraan. Ya. Oke. Itu saja dari saya. Semoga video saya ini bisa membantu ayah bunda semua dalam menjelaskan materi di rumah. Ya, karena mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang anak-anak harus belajar di rumah bersama orang tuanya. Walaupun didampingi Zoom setiap hari, namun saya merasakan sendiri kok Zoom itu adalah hal-hal terbaik yang sudah dilakukan pihak sekolah pada anak-anak kita. Dan pendidikan anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya dalam menemani dan membersamai anak-anak belajar di rumah. Keep calm walaupun kadang itu sulit. Saya merasakan sendiri kok punya anak kelas 1 dan kelas 6 di rumah. Semangat ayah bunda, semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan bangga. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.